Kali ini admin akan membahas tentang La Galigo, atau disebut juga Sure Galigo, yang artinya surat dari Galigo. Sure Galigo, La Galigo atau Galigo, atau disebut juga La Galigo, adalah sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis di Sulawesi Selatan. Sekarang adalah bagian dari Republik Indonesia, yang ditulis antara abad ke-13 dan ke-15 dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno, ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Puisi ini terdiri dalam sajak bersuku 5, dan selain menceritakan kisah asal-usul manusia, juga berfungsi sebagai almanak praktis sehari-hari. Epik ini dalam masyarakat Bugis berkembang sebagian besar melalui tradisi lisan dan masih dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan tradisional Bugis penting. Versi tertulis hikayat ini yang paling awal diawetkan pada abad ke-18, di mana versi-versi yang sebelumnya telah hilang akibat serangga, iklim, atau perusakan. Akibatnya, tak ada versi Galigo yang pasti atau lengkap. Namun, bagian-bagian yang telah diawetkan berjumlah 6.000 halaman atau 300.000 baris teks, membuatnya menjadi salah satu karya sastra terbesar. Ada dugaan pula bahwa epik ini mungkin lebih tua dan ditulis sebelum epik Mahabharata dari India. Isinya sebagian terbesar berbentuk puisi yang ditulis dalam bahasa Bugis kuno. Epik ini mengisahkan tentang Saweri Gading, seorang pahlawan yang gagah berani dan juga perantau. La Galigo bukanlah teks sejarah karena isinya penuh dengan mitos dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Namun epik ini tetap memberikan gambaran kepada sejarawan mengenai kebudayaan Bugis sebelum abad ke-14. Versi bahasa Bugis asli Galigo sekarang hanya dipahami oleh kurang dari 100 orang. Sejauh ini Galigo hanya dapat dibaca dalam versi bahasa Bugis aslinya. Hanya sebagian saja dari Galigo yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan tidak ada versi lengkapnya dalam bahasa Inggris yang tersedia. Sebagian manuskrip La Galigo dapat ditemui di perpustakaan-perpustakaan di Eropa, terutama di perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkskunde Leiden di Belanda. Terdapat juga 600 muka surat tentang epik ini di Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan jumlah muka surat yang tersimpan di Eropa dan di yayasan ini adalah 6.000, tidak termasuk simpanan pribadi pemilik lain. Hikayat La Galigo telah menjadi dikenal di khalayak internasional secara luas setelah diadaptasi dalam pertunjukan teater La Galigo oleh Robert Wilson, sutradara asal Amerika Serikat, yang mulai dipertunjukkan secara internasional sejak tahun 2004. Epik ini dimulai dengan penciptaan dunia. Ketika dunia ini kosong, merujuk kepada Sulawesi Selatan, Raja di Langit, La Patijanna, mengadakan suatu musyawarah keluarga dari beberapa kerajaan termasuk Sendrijaya dan Peretiwi dari alam gaib, dan membuat keputusan untuk melantik anak lelakinya yang tertua, La Togelangi, menjadi Raja Alekawa, atau bisa disebut Bumi, dan memakai gelar Batara Guru. La Togelangi kemudian menikah dengan sepupunya We Nilitimo, anak dari Guru Riselleng, Raja Alam Gaib. Tetapi sebelum Batara Guru dinobatkan sebagai raja di bumi, ia harus melalui suatu masa ujian selama 40 hari, 40 malam. Tidak lama sesudah itu, ia turun ke bumi, yaitu di Usuk, sebuah daerah di Luwu, sekarang wilayah Luwu Timur, dan terletak di Teluk Bone. Batara Guru kemudian digantikan oleh anaknya, Latiuleng, yang memakai gelar Batara Latula. Kemudian mendapatkan 2 orang anak kembar, yaitu Lawe atau La Madukeleng atau Saweri Gading alias Putra Ware, dan seorang anak perempuan bernama We Tendriabeng. Kedua anak kembar itu tidak dibesarkan bersama-sama. Saweri Gading ingin menikahi We Tendriabeng karena ia tidak tahu bahwa ia masih mempunyai hubungan darah dengannya. Ketika ia mengetahui hal itu, ia pun meninggalkan Luwu
dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Dalam perjalanannya ke kerajaan Tiongkok, ia mengalahkan beberapa pahlawan termasuklah pemerintahan Jawa Wolio, yaitu Setiabonga. Sesampainya di Tiongkok, ia menikah dengan putri Tiongkok, yaitu Wei Chudai. Saori Gading digambarkan sebagai seorang kapten kapal yang perkasa, dan tempat-tempat yang dikunjunginya antara lain adalah Taranate atau Ternate di Maluku, Gima, diduga Bima atau Sumbawa, Jawa Rilau, dan Jawa Ritengah, Jawa Timur dan Tengah, Sundra Rilau, dan Sundra Riaja, kemungkinan Sunda Timur dan Sunda Barat, dan Melaka. Dan pastinya itu adalah Malaka. Ia juga dikisahkan melewati surga dan alam gaib. Pengikut-pengikut Saori Gading terdiri dari saudara maranya dari berbagai rantau, dan rombongannya selalu didahului oleh kehadiran tamu-tamu yang aneh-aneh seperti orang bunian, orang berkulit hitam, dan orang yang dadanya berbulu. Saori Gading adalah ayah Ilagaligo yang bergelar Datuna Keleng. Ilagaligo juga seperti ayahnya adalah seorang kapten kapal, seorang perantau, pahlawan mahir, dan perwira yang tiada bandingnya. Ia mempunyai 4 orang istri yang berasal dari berbagai negeri. Seperti ayahnya pula, Ilagaligo tidak pernah menjadi raja. Anak lelaki Ilagaligo, yaitu La Terdikata, adalah yang terakhir di dalam epik itu yang dinobatkan di Luwu. Isi epik ini merujuk ke masa ketika orang Bugis bermukim di pesisir pantai Sulawesi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk setiap kerajaan ketika itu. Pemukiman awal ketika itu berpusat di muara sungai, di mana kapal-kapal besar boleh melabuh, dan pusat pemerintah terletak berdekatan dengan muara. Pusat pemerintahannya terdiri dari istana dan rumah-rumah para bangsawan. Berdekatan dengan istana terdapat rumah dewan, atau disebut pula baruga, yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan tempat menyambut pedagang-pedagang asing. Kehadiran pedagang-pedagang asing sangat disambut di kerajaan Bugis ketika itu. Setelah membayar cukai, barulah pedagang-pedagang asing itu boleh berniaga. Pemerintah selalu berhak berdagang dengan mereka menggunakan sistem barter, diikuti golongan bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Hubungan antara kerajaan adalah melalui jalan laut, dan golongan muda bangsawan selalu dianjurkan untuk merantau sejauh yang mungkin sebelum mereka diberikan tanggung jawab. Saori Gading digambarkan sebagai model mereka. Nama Saori Gading Ilagaligo cukup terkenal di Sulawesi Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kawasan ini mungkin pernah diperintah oleh kerajaan purba Bugis, yaitu Luwu, berdekatan dengan Donggala pula. Terdapat suatu kisah mengenai Saori Gading. Bunga Manila, seorang ratu Maku Bakulu, mengajak Saori Gading bertarung ayam. Akan tetapi, ayam Saori Gading kalah, dan ini menyebabkan tercetusnya peperangan. Bunga Manila kemudian meminta pertolongan kakaknya yang berada di Luwu. Sesampainya tentara Luwu, kakak Bunga Manila mengumumkan bahwa Bunga Manila dan Saori Gading adalah bersaudara, dan hal ini mengakhiri peperangan antara mereka berdua. Betapapun juga, Bunga Manila masih menaruh dendam, dan karena itu ia menyuruh anjingnya, Buri, dalam bahasa Bugisnya disebut anjing hitam, untuk mengikuti Saori Gading. Anjing itu menyala tanpa henti, dan ini menyebabkan semua tempat mereka kunjungi menjadi daratan. Kisah lain yang terdapat di Donggala ialah tentang Ilagaligo yang terlibat dalam adu ayam dengan orang Tawali. Di Biromoru, ia mengadu ayam dengan Ginaye atau Nilinayo. Ayam Nilinayo dinamakan Calabai, sementara lawannya adalah Baka Cimpono. Ayam Ilagaligo kalah dalam pertarungan itu. Kemudian Ilagaligo meminta pertolongan dari ayahnya, Saori. Iro apere gati-gati ala siri pariwa rewa siri tu sumanga ingerama siri tu batuna marolomo pa umuru jadi ini maring kalingae narikong kaki paralu maelo mapakacapi lo mukir itu bone-bone
tapa iya pakai caping ya ilalang maturo ripidoe jadi makko mero kapa jolok panyampe ku lauri manang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.